Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita menjelaskan tentang apa-apa yang wajib dilakukan kepada mayit dan yang berkaitan dengan hal-hal yang disunahkan sebelum meninggal, setelah meninggal apa saja. Kemudian sudah membahas sedikit tentang ghuslul mayit. Kemudian sekarang kita akan masuk ke hal yang wajib kedua. Kan ada 5 ya, ada ghusl, takfin, hamal, sholah alaihi, wa dafan. Setelah ghusul masih ada 4 lagi, kita usahakan untuk selesaikan dalam kelas ini. Sila dibaca, Natasha. تكفين الميت وقد تكفين الميت ستر جميع جسده سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب واحد وأكمله ستره بثلاث لفائف في الذكر ولفافتين وإزار وخمار وقميص في الأنثى. Setelah ghusul sekarang takfin. Setelah dimandikan kena dikafani kan. Setelah dimandikan kena dikafani. Sebenarnya kafan itu minimum di dalam kafan itu seperti yang dikatakan di sini, aqalluhu, ada aqalluhu yakni aqallu takfinil mayyit, minimum untuk mengkafani mayit adalah satru jami'i jasadihi, adalah menutup semua jasadnya, menutup semua jasadnya dengan baju apapun, dengan sarung kah, dengan apa kah, yang penting semua jasadnya tertutup, takyah dengan kain kafan, karena tolak ukurnya itu hanya menutupi jasadnya. Oke. Sekarang jasad itu apa? Apakah semuanya ataukah hanya auratnya saja? Untuk perempuan tak ada khilaf bahwasanya semua jasadnya perempuan kena ditutup. Yang problem di sini adalah laki-laki, Menurut Ibn Hajar bahwasanya yang wajib ditutup adalah auratnya saja, antara pusar dan lutut. Itu dibilang hakullah. Apa? Hakullah. Hakullah di sini maknanya siapapun yang nak ambil itu tak boleh, walaupun mayit sendiri berwasiat saya nak dikuburkan tanpa ada kain, tak boleh. Tak boleh. Akan tetapi di atas penutup aurat, maksudnya saya dikuburkan dengan satu kain kafan yang menutupi semua tubuh saya. Kemudian mayat sendiri cakap, saya tak nak terlalu mubadir, gunting saja setengahnya, tinggal antara pusar dan lutut, setengahnya itu sedekahkan kepada orang lain saja. Menurut Ibn Hajar boleh, menurut Romli tak boleh, karena hakullah di mayit adalah thawbun yasturu jami'al badan. Menurut Romli. Jadi menurut Romli tak ada yang namanya hakul mayit, tak ada. Yang ada hanya hakullah saja. Hakullah, makna hakullah di sini adalah tidak boleh untuk tidak boleh untuk dijatuhkan walaupun dengan permintaan mayit. Oke. Yang kedua ada yang namanya hakul ghurama. Betul kita baca. Hadza binisbah li haqqil mayyit. Maksudnya thawbun yasturu jami'a badanihi adalah binisbah li haqqil mayyit. Adapun binisbah li haqqillah fasatirul awrah faqat. Adapun haqqullah adalah satirul awrah faqat. Falil mayyit isqatu za'id alaihi inda Ibn Hajar. Adapun di atas yang menutup aurat, maka menurut Ibn Hajar mayit diperbolehkan untuk berwasiat tidak mau dikafankan di atas penutup aurat. Menurut Ibn Hajar boleh-boleh saja. Kenapa? Karena di atas penutup aurat namanya hakul mayit. Makna hakul mayit adalah mayit diperbolehkan untuk tidak memakainya kalau dia. Nah, adapun hakullah, untuk menjatuhkan hakullah Anda kena izin Allah. Macam mana Anda nak tahu izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh. Maknanya dalam keadaan apapun, minimum seorang mayit harus dikuburkan dengan menutup auratnya. Ini adalah untuk laki-laki, untuk perempuan karena memang auratnya adalah seluruh badannya, karena itu kena seluruh badan ditutupi. Amma binisbah li haqqillah fasatirul awrah faqat falil mayyit isqatu za'id alaihi inda Ibn Hajar wa khalafahu Romli khilaf di dalamnya, walil ghurama al man'u minatsani wa tsalis. Setelah ada yang hakul mayit yaitu satirul aurah, kemudian di atasnya namanya hakullah, di atasnya lagi namanya hakul ghurama. Apa itu hakul ghurama? Hakul ghurama adalah lipatan kedua dan ketiga, lapis kedua dan lapis
lapis kedua dan lapis ketiga. Lapis kedua dan lapis ketiga ini, jadi setelah semua badannya ditutup oleh kain, ada pelapis kedua, pelapis ketiga. Pelapis kedua dan pelapis ketiga ini dikatakan adalah hakul ghurama. Apa itu hakul ghurama? Hak orang-orang yang mayit itu berhutang kepadanya. Oh, sekiranya mayit ini hutangnya kepada Zaman ada 10.000 ringgit. Zaman hanya dibayar ketika uangnya hanya cukup untuk membayar 5.000 ringgit saja. Maknanya mayit ini masih punya hutang ke Zaman berapa? 5.000. Akhirnya Zaman tak nak rugi. Sekarang kafannya mayit ini berapa? 3. Saya tak nak, jual yang 2 untuk saya. Mungkin kafannya dia nak yang bagus, kafannya kalau dijual 2.000 ringgit. Zaman tak nak yang 2.000 ringgit ini untuk hutang. Makna hakul ghurama, kalau orang yang mayit berhutang kepadanya tak nak dikafani 2 dan 3, maka orang yang berhutang itu berhak untuk melarang mayit dikafani lebih daripada satu lapis saja. Satu lapis, oh Zaman saya tak nak mayit ini dilapisi semua badannya, saya nak satirul aurah saja. Tak boleh. Kenapa? Karena di atas satirul aurah bukan hakul ghurama, tapi hakul mayyit. Di atas tiga lapis, di atas lapis yang ketiga namanya hakul warasah. Hakul warasah, haknya para ahli waris. Maknanya kalau 4, oh ghurama tak ada apa-apa, ini kawan saya memang mayit, ini tak apalah, sudah saya ikhlaskan hutang saya, biarkan dia dikafani dengan apa yang dia nak. Mayitnya anak berapa namanya? Mayitnya anak 5, warasahnya tak nak. Jangan ini, oh sudah 1 saja, tak boleh. Hak Anda cuma lapis keempat dan lapis ke-5. Lapis kedua dan lapis ketiga bukan hak Anda. Wadah? Lapis kedua dan lapis ketiga adalah haknya ghurama. Lapis di atas lapis ketiga adalah haknya warasah, ahli waris. Kalau ahli waris rasa rugi, dia boleh halang. Dia boleh halang. Karena kenapa? Harus 4 sama saja, sudah masuk ke tanah akan dimakan cacing pula. Kenapa saya harus rugi macam itu? Ada orang macam itu. Ada orang macam itu. Dan syariat mengatakan itu haknya ahli waris. Itu haknya ahli waris. Karena itu kena tarbiyah, kena didik anak-anak itu yang baik. Nah, didik anak-anak yang baik. Anda ini perempuan nak jadi emak, Anda akan didik anak-anak Anda. Walil warasah al-man'u min nazaid ala thalatha la min salat. Dibilang para ahli waris itu boleh untuk melarang orang dikafani lebih daripada 3 lapis. Tapi dari 3 itu dia tak boleh larang. Jadi saya nak dilapiskan 1 saja, bukan hak Anda. Itu adalah haknya ghurama. Waman kuffina min mali ghairihi lam yajib illa wahidun ya umma jami'a badanihi. Dan kalau ada orang nak donation ke dia, membelikan sponsor membelikan kafan, orang itu tak wajib kecuali satu lapis. Yang mana satu lapis itu adalah hakul mayit. Lapis kedua, ketiga tak wajib sama sekali. Tak wajib sama sekali. Aqallu takfinil mayyit satru jami'i jasadihi siwa ra'sil muhrim wa wajhil muhrimah, kecuali ra'sil muhrim. Kalau orang ini meninggal dalam keadaan haji, maka dia tidak boleh dikafani kepalanya. Begitu pula kalau wanita meninggal dalam keadaan haji, mukanya tak boleh ditutup. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan muhrim. Dibangkitkan langsung labbaik Allahumma labbaik, dalam keadaan mukanya ditutup, kena dam langsung. Di akhirat kena dam. Yang laki-laki juga panahnya ditutup labbaik Allahumma. Karena dia dibangkitkan dalam keadaan muhrim. Bisaubin wahid, bisaubin dengan satu baju. Wa akmaluhu satruhu bithalati lafa'if fidzakar. Dan yang paling sempurna untuk laki-laki adalah ditutup, dikafani dengan 3
lapis. Suf ya kullun minha jami'al badan. Suf 3 itu semuanya meliputi semua badan. Dan yang lebih best lagi, yang nomor 1 lebih kecil daripada yang nomor 2, yang nomor 2 lebih kecil daripada yang nomor 3. Beberapa orang nak pakai imamah, ada pakai apa itu namanya? Serban, pakai serban. Indonesia serban tuh ini namanya serban di Indonesia. Di sini kan ini namanya rida kan. Kalau ini namanya serban kan di sini di Indonesia, ini namanya imamah. Nah, itu bahasa Arab imamah. Imamah. Di dalam apakah beberapa orang itu ketika saya ingin meninggal dalam keadaan memakai imamah itu hukumnya mubah walaysa bisunnah. Beberapa guru besar saya tengok meninggal dan berwasiat untuk memakai imamah. Bagi ditanam pakai imamah. Ubah. Biasanya ada orang, kalau orang adatnya orang-orang Tarim, orang Hadrumut, Al-Habaib itu, mereka menggunakan baju yang mereka pakai untuk ihram haji untuk kafan. Jadi mereka ihram haji gunakan apa namanya? Kain putih kan. Nanti kan kain itu untuk haji wajib, itu kan disimpan, kotor, dicuci, disimpan. Nanti kain itu akan digunakan untuk kafan. Subhanallah, saya pun juga baru tahu kemarin itu saudara saya itu mencatat aja. Pada kami di Hadrumut, kain yang kami pakai untuk ihram haji itulah yang kami pakai untuk kafan. Dan disunahkan kafan itu, ada yang mengatakan disunahkan baru, ada yang cakap kenapa harus baru. Dibilang Ibn Hajar cakap baru, Romli cakap takyah baru, yakni second, maksudnya bukan baru-baru sangat, tapi sudah pernah dicuci. Kan ada yang kain yang baru belum pernah dicuci, ada yang sudah dicuci kan. Maknanya dia putihnya tak seputih yang baru. Ibn Hajar cakap kena yang baru, Romli cakap takyah yang baru, dibilang maghsulah. Yakni pernah dicuci lah, pernah dipakai untuk apa, kemudian dicuci boleh elok lagi dipakai pun tak apa-apa. Kenapa? Karena kain putih yang baru itu lebih best untuk yang masih hidup. Yang mati untuk apa yang baru? Bukankah nanti akan masuk kubur dimakan cacing lagi? Betul apa tidak? Terus yang baru untuk apa? Ibn Hajar tak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kufina bisalasi thawbin bidin judud. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 baju putih yang baru. Rasul ini, Anda tak nak ikut Rasul, nak ikut siapa? Jadi semua punya dalil masing-masing. Tak mungkin ini khususiyah. Kalau khususiyah Anda kena dalil asing, karena af'alur Rasul kulluhu yadullu alal adamil khususiyah, ala adamil jawaz. Minimum ala jawaz dalam masalah ini karena ibadah ala sunnah. Kalau nak khususiyah kena dalil asing. Tapi taklilnya Romli pun oke. Yani untuk apa yang baru? Kalau hanya untuk dipakai masuk ke dalam kubur, jangan kira ada unsur membebadiran. Tapi di dalam hadis dikatakan bahwasanya ahlul kubur, ahlul barzakh yatazawaruna baina ba'dihim ba'd wa yatafakharuna fil anfal. Ada beberapa riwayat bahwasanya roh itu saling mengunjungi satu sama lain dan berbangga-banggaan tentang kafannya. Tengok baru, model yang paling baru nih katanya. Ada yang cakap loh, mereka semua itu ahlul barzakh, ahlul arwah itu ada riwayat mengatakan kalau hari raya mereka saling berziarah. Satu sama lain. Anda jangan kira ini macam alam, macam dunia. Namanya alam barzakh. Mereka akan dibilang di dalam aid, yatazawaruna baina ba'dihim ba'd. Terus apa letak macam itu? Apa makna mimpinya para wali itu dengan wali berkumpul semua? Maknanya mereka berkumpul. Ada beberapa riwayat mengatakan yatazawaruna baina ba'dihim ba'd. Ya kasihan yang kafannya tak elok atau mungkin tak pakai kafan, dia malu. Macam mana saya nak sana, saya tak ada baju. Macam mana kan kalau nak pakai kenduri baju tak elok, malu kan? Malu lah, apalagi kalau tak pakai baju. Betul tak yang keluar rumah saya. Oke.
Wa akmaluhu satruhu bi thalathi lafais fi dzakar. Untuk laki-laki better dengan 3 lapis. Pertama, kedua, ketiga, dan yang pertama lebih kecil daripada yang kedua lebih kecil daripada yang ketiga. Fi dzakar wa lifafataini, tengok, wa lifafataini wa izar wa khimar wa qamis fil unsa. Adapun untuk perempuan disunahkan 5. Disunahkan untuk 5. Izar, ada izarnya. Apa itu izar? Izar itu sekarang dibilang sarung. Ini namanya izar. Akan tetapi izar itu secara bahasa Arab adalah sebuah kain yang dipakai untuk menutupi antara pusar dan lutut. Sampai bawah itu namanya izar. Pusar ke atas itu namanya komis. Khimar, apa itu khimar itu? Apa namanya? Niqab itu namanya apa? Khimar. Bukan himar. Dengar. Yughatta bihi ra'su ka khimaril hayy, yang mana adalah kain dipakai untuk menutupi kepala. Seperti khimarnya hayy, orang yang hidup. Walifafatan, dan 2 lapis macam kain yang bentang itu, kemudian diletak, ada kain bentang macam ini dibentangkan di sini apa? Mayitnya, kemudian 2. Yang pertama lebih kecil daripada yang kedua, yang kedua lebih besar. Perempuan 5. Perempuan 5. Wa komisin ka komisil hayy. Seperti komis itu macam bajunya. Komis itu yang dipakai untuk menutupi dari pusar ke atas, seperti komisnya orang yang hidup. Fayahrumu ja'luhu ila nisfis sak wa bila akmal. Dibilang haram Anda pakai izar, memakaikan perempuan itu izar ketika mati sampai nisfis sak, sampai sini. Kenapa? Karena kalau dia hidup dia akan pakai sampai sini, tak akan kan, dia akan pakai sampai sini. Wabila akmam, tak ada ininya, pakai ini. Kan ketika Bapak you can see. Baju yang tak ada ininya kan you can see kan. Engkau dapat tengok apa saya tak tahu. Namanya you can see. Ya nih Anda nak kafankan mayat dengan you can see ya nih, atau dengan sini. Anda nak mati atau nak ke disco? Nak kemana? So fayudahu alaihal izar awalan. Pertama, karena dipakaikan izar dulu, ditutupi antara surah wa rukbah. Thumma fawqahul qamis, setelah sini qamis. Thumma ba'dahul khimar, thumma tulaffu fil khifafatin. Setelah izar, qamis, dipakaikan apa? Khimar. Setelah itu baru dibalut dengan apa? Dengan kain yang lifafah. Lifafah itu tahu lifafah kan, yang saya maksud itu. Kain yang bentang yang apa? Kain lepas. Kain lepas itu. Sekiranya ini bentang macam ini, di tengahnya mayit, kemudian di macam udang sotong itu dia maksudnya. Macam udang semua di macam itu. Sudah mati lah, jadi apa? Dibilang ada orang mengatakan manusia itu masih lebih mulia ayam daripada manusia kalau mati. Bagaimana? Iya. Ayam kalau mati boleh jadi macam-macam, boleh jadi ayam fried chicken, ayam rica-rica, ayam masak pedas, ayam ini, ayam itu, sate ayam, macam-macam kan, ayam rendang. Tapi kalau manusia kalau mati bangkai satu saja, tak boleh apa-apa lagi, tak boleh tinggal sama sekali. Kecuali kalau ada orang alim atau orang wali, Anda boleh berbangga. Sila. Hamlul mayyit. Hamlul mayyit yahsul hamlul mayyit bi ayyi hayatin tusamma hamlan wa tahrumu in kanat muzriyatan aw yushami hasbut. Kemudian setelah berbicara tentang takfin, maka musannif berbicara tentang hamlul mayyit. Makna hamlul mayyit ini ada hamal, ada tasyi. Hamal itu yang membawa, tasyi itu yang mengiringi. Jadi yang di depan itu kan yang membawa kan.
La ilaha illallah. Kemudian yang di belakang yang apa? Yang mengiringi. Mengiringi itu, dan jangan sampai pakai api loh ya. Ada beberapa orang pakai api di depan. Pakai apa? Pakai apa itu namanya? Bukhur. Di api, tak boleh. Itu dibilang tak pertanda tak baik. Karena ini nak masuk apa namanya? Tanah kuburan. Nantu kuburan. Api itu menandakan neraka. Jangan buat macam itu. Terus kemudian Anda kena berjalan di belakangnya. Jangan terlampau jauh, jangan terlampau dekat. Yang penting Anda di belakangnya atau di sekitarnya. Sekiranya orang tengok Anda ini sedang mengantar jenazah. Jangan jenazahnya sini, Anda 1 kilo daripada jenazahnya. Orang tak tahu, dikira Anda anak ke KLCC, bukan antar jenazah. Dibilang wal masyu budamaha wa biqurbiha wal isra' biha. Dibilang disunahkan Anda ini berjalan di depannya dan di sekitarnya. Wal isra' biha, dan cepat-cepat, jangan lama-lama, Wa yukrahul laghat fiha. Jangan Anda laghat. Laghat ini macam bising. Macam berbicara semaunya. Karena itu di Hadramut kalau sedang apa namanya? Sedang mengiring jenazah, mereka berzikir. Ada satu orang keluarga macam, apa ini bid'ah? Tak ada Rasulullah SAW mengiring jenazah dengan berzikir. Sudah, tak ya berzikir. Akhirnya semua jenazah kalau diiring berzikir kecuali keluarga ini diam semua. Seram kan? Diam. Yang nanti kenapa? Karena orang di Hadramut tahu kalau kita tak berzikir, orang-orang akan bising sendiri macam-macam. Cakap kerja, cakap ini. Better kita berzikir. Suf wa itba'uha binnar, makruh yutba'u binnar. Dibilang bimajmaratin aw ghairiha li'annahu tafa'ulun qabih. Dan biasanya kan tak tahu, saya tak pernah tengok, tapi beberapa jenazah itu ada yang mengatakan kepada saya di depannya dipakai apa? Macam mijmar. Mijmar itu macam bukhur yang ada apinya itu. Ayo, macam pelita tapi untuk bukhur. Bila-bila ada bukhurnya, bila-bila ada pelitanya, itu semuanya makruh, tak boleh. Kenapa? Tafa'ulun qabih. Ada macam apa tafa'ul itu ya? Pertanda buruk lah. Pertanda buruk. Begitu pula perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh mengikuti jenazah. Terutama kalau itu mungkin suaminya atau anaknya atau emaknya. Karena takut dia nanti hilang apa? Hilang kontrol. Menangis lah, tak kuat, pingsan. Akhirnya orang-orang bising dengan dia, busy dengan dia, tak busy dengan. Tapi kalau dia normal, Tak apa-apa. Itu saya cakap di sini. Mahallul karohah idza lam yakhaf fitnatun awil ikhtilat wa illa harum. Dibilang kalau takut fitnah, mungkin dia cantik atau apa. Kalau dia cantik atau apa, atau mungkin takut ikhtilat laki-laki dan perempuan, itu makruh. Hatta ada cakap ini, masya Allah wanita yang strong. Anda tak tahu, mungkin pada saat itu lemah. tapi kalau secara mutlaknya dia ubah lagi. Secara mutlaknya makruh. Tapi kalau ada hal-hal yang berunsur haram di situ, macam dia ikhtilat, bercampur dengan laki-laki, atau ada unsur fitnah, subhanallah. Saya pernah tengok ada satu laki-laki meninggal, istrinya masih muda lagi, cantik muda pula, menangis dia di dekat kuburan. Kenapa? Suaminya meninggal, tiba-tiba ada laki-laki dekati. Sudahlah adik, tak yah menangis. Ada apa-apa cakap dengan abang. Lama saya habis. Akhirnya kan fitnah kan. Orang-orang tanya, oh ini janda, ada kesempatan. Macam itu, Sof. Ada beberapa orang berpikir semacam itu. Nah, itu sudah di rumah. Tak yah buat fitnah, terutama yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik memang semacam itu.
Kemudian itu yang namanya, yang saya katakan itulah yang namanya tasyi. Apa namanya? Tasyi. Adapun perkara yang lain namanya hamal. Tasyi itu mengiringi, hamal itu apa? Membawa. Alal mu'tamad disunahkan membawa itu 3 orang. Kalau dia kuat, 1 di depan, kan keranda kan ada 4. Tak tahu di sini macam mana? 4 kan? 4 ujung. Yang 1 di depan bawa 2 macam ini. Kalau dia kuat, dia mungkin sukan atau apa, 2 di belakang 2 jadi 3. Itu yang sunnah. Ada lagi kalau memang tak kuat itu, macam mana 5? Di depan 3, di belakang 2, di belakang 2. Kalau tak kuat lagi 7, 9. Tapi yang paling best berapa? 3. Kalau di Tarim itu kalau yang saya tak pernah tengok yang jenazah yang bukan habaib ya, yang bukan habaib yang famous gitu. Kalau tolak penuntut ilmu saya datang biasanya jenazah mereka. Orang-orang besar di Tarim kalau meninggal yang jadi macam apa ya, kerandanya itu diikat dengan tali, ada 1 orang itu tarik, yang 2 di depan itu apa? Angkat bawah. Kenapa? Kalau tak ada yang tarik, jenazah ini tak akan sampai kemana? Ke tanah kubur. Semua anak bawa, semua anak ambil berkah. Jadi ada 1 orang tarik sikit. Udzkurullah ya mu'min. La ilaha illallah. Seram, suaranya seram. Macam si jin saya bilang suaranya. Seram suaranya. La ilaha illallah. Terus dia tarik macam itu. Jadi yahsulu hamlul mayyit bi ayyi hay'atin tusamma hamlan. Dibilang kalau Anda nak cuma sahnya saja, membawa mayit itu sah selama dikatakan Anda ini membawa Sufyan, membawa mayit. Ada bila-bila sampai ke kubur tapi tidak dengan membawa, mungkin dengan ditendang, digelindingkan sampai itu tidak sah. Anda kena ulang daripada dan itu berdosa karena tidak dikatakan apa? Hamal, tidak dikatakan hamal. So tengok nomor 10. Wal afdal an yahmilahu thalathatun yadahu ahadahumal khasyabatain al muqaddimatain ala atikaihi. So yang afdal 3, 1 di depan, khasyabatain itu apa? 2 ujungnya itu diletak di bahunya. Itu kalau dia kuat. Wa ya'khudul ithnani bil muakhkharatain, yang belakang 2, 1 sini, 1 fa in ajazu fa khamsah bi an yu'ina hamilal muqaddimataini itsnan. Kalau tidak cukup 2, 5. Yang 2 mana? Membantu yang depan. Dibilang yahsulu hamlul mayyit bi ayyi hayatin tusamma hamlan, dan diperbolehkan membawa mayit dengan cara apapun, yang penting dikatakan dia itu hamil. Wa tahrumu in kanat muzriyatan, akan tetapi haram kalau dibawa tapi dengan cara yang muzriyah. Muzriyah ini menghinakan. Fihi isdiraq. Macam mana? Kafi kufah. Kufah ini apa ya? Anda pernah tengok orang-orang kuli-kuli itu? Macam ada apa tuh namanya? Gerobak kecil itu. Kereta sorong tapi yang kecil, untuk batu bata, untuk ini. Sudah letak saja, ini saya bawa mayatnya. Macam ini, kafi kufah, kafi apa? Kalau sampai tolak saja macam ini. Mana lahannya itu? Kafi kufah. Halo ya nih, bukankah itu Anda pun ketawa kan? Apa ini? Ini bukan amal mayat ini. Ini Anda bawa batu bata macam ini, mayat tak macam ini. Auyuk syamin husukut, atau dibawa dengan hay'ah yang mana takut apa namanya? Jatuh. Ayo, angkat dulu.
Astagfirullah, ini Yushamin Husukut ya Syekh. Memang saya bawa Habib. Kami semua ini suka biasa bila-bila bawa satu macam ini. Sudah capek benar bawa sini. Nanti buat macam ini mayitnya. Sudah sampai lahat. Itu haram. Kenapa? Yushamin Husukut. Boleh macam itu. Apapun hamal boleh, cuma jangan yang musdiyah. Fi kufah ini hanya contoh. Fi kufah pakai apa itu namanya kereta sorong kecil itu, atau dengan cara apa? Yukshamin usuhu. Dulu di Indonesia sempat ada apa namanya film-film tentang adab ilahi. Ramai itu dulu, kira masih 10 tahun yang lalu. Jadi semua film itu tentang adab ilahi. Jadi macam mana orang matinya itu dalam keadaan tak elok karena apa yang dia lakukan. Ada yang orang sering mengumpat tetangganya mati tertelan batu bata. Macam-macam tak tahu benar atau tidak. Sempat dulu macam-macam. Ada orang apa namanya suka buat macam apa gitu, keranda terjatuh macam itu, apa mayatnya terjatuh, ada macam itu. Mayat dia masuk dalam simen punya. Iya. Cerita itu macam-macam, benar macam-macam. Itu tak tahu benar apa tak. Kanat muzriyatan, apa? Wa tahrumu in kanat muzriyatan, dan haram membawa mayit kalau cara membawa itu apa? Muzriyah. Dalam keadaan yang menghinakan, kafi kufah. Yang ini manusia karena Anda hormati. Au yukhsha minhas sukut. Mungkin sekarang ada apa tuh keranda, bilang keranda mayit yang didorong itu apa? Yang biasanya dari hospital didorong. Tak pernah tengok keranda mayit itu. Yang macam keranda, macam tempat untuk membawa mayit, kan biasanya di sini ini didorong saja. Mungkin saya cakap kalau memang itu tidak dianggap muzriyah tak apa-apa. Tolak ukurnya itu ini menghinakan apa tak? Sekiranya kalau dia hidup dia marah tak dibuat macam ini. Itu saja. Maaf tapi kalau macam baby kan kecil bawa guna tangan kan boleh kan? Macam mana? Yang baby kecil meninggal tu. Ya. Kalau bawa guna tangan, mak bapak dia bawa guna Tak tangan. apa. Au yukhsha minhas sukut, au ditakutkan daripadanya itu apa? As-sukut, jatuh. Arkanu sholat alal mayyit, sila. Arkanu sholat alal mayyit. Arkanu sholat alal mayyit sab'atun an-niyatu wa arba'u takbirati wal qiyamu 'ala al-qadir wa qira'atul Fatihah ba'da ihda takbirat wa sholatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah wa du'a'u lil mayyit ba'da ats-tsalitsah wa salam. Sekarang setelah berbicara tentang hamlul mayyit, berbicara tentang as-sholatu ala mayyit. Ini yang banyak dipraktikkan. Kalau di tarim itu biasanya setelah sholat Jumat pasti ada apa? Sholat ala mayyit, sholat jenazah. Ada beza ya antara sholat jenazah dan sholat ghaib. Anda kenapa paham? Nanti akan saya jelaskan setelah saya jelaskan sholat mayyit. Sholat alal mayyit ini mayitnya ini hadir dan disunahkan ketika sholat. Imamnya itu kalau mayitnya itu laki-laki dia duduk di kepala, dia sholat di kepalanya. Kalau perempuan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah macam ini. Kalau perempuan. Dan cepat-cepat, jangan ditunda karena apa ya? Karomatul mayyit dafnuh. Karomatul mayyit apa? Dafnuh. Kehormatan mayit adalah cepat-cepat ditanam. Kalau mayit itu tak cepat ditanam, baunya busuk. Akhirnya setiap orang akan melaknat, ini makan apa ini? Makan haram ini. Baunya macam bau keledai, baunya macam bau ini. Terus dilaknat. Kenapa? Karena baunya busuk. Dan katanya ada orang mengatakan bau yang paling busuk adalah bangkainya manusia. Bangkai apa saja kalau dibanding dengan bangkai manusia tak boleh challenge bangkainya manusia. Karena semua dia makan semua manusia ini. Apa yang tak makan? Apa yang tak makan manusia? Orang-orang dahulu
mungkin makan daging babi, makan homer, makan orang sekarang, ke venue pun dimakan, jalan pun dimakan. Orang korupsi itu, orang korupsi jalan di korupsi, makan jalan, betul apa tidak dia? Venue dimakan, semua dia dimakan. Apa yang tak dimakan? Orang-orang zaman sekarang. Arkanus sholat alal mayyit sab'atun. Rukun sholat mayit ada 7. Yang pertama adalah niat, seperti biasa, niat. Ka'an yaqulu nawaitu sholata ala hadal mayyit, ala hadal mayyit. Fardu kifayah. Itu kalau Anda tahu mayitnya ini hanya satu dan dia muslim. Kalau tak muslim tak boleh. Habib, sekarang ini ada bencana alam, Habib, macam tsunami. Mayitnya banyak. Kami tak tahu mana yang muslim dan mana yang tak muslim. Atau di sini ada yang tercampur-campur, tapi kami tahu mana yang muslim, mana yang tak muslim. Anda boleh sholat dua cara. Yang pertama, setiap mayit yang Anda tahu muslim Anda sholatkan, yang kafir Anda tak sholatkan. Kalau Anda tak tahu semuanya tercampur, Anda punya cara macam ini. Usolli alal muslimina minhum. Boleh semuanya. Dan sholat ini harus setelah mandi. Harus setelah mandi. Kalau belum mandi tak boleh. Dulu pas di di tsunami dulu, Syekh Bautun diminta untuk sholat ghaib. Syekh Bautun tak nak. Kenapa? Karena banyak dari mereka belum dimandikan. Memang harus dimandikan dulu secara syariat seperti itu. Karena ini disolati harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Kalau macam tsunami kan ya sudah hancur. Sebisanya. Kalau tak bisa dimandikan, ditayamumkan. Wa arba'u takbirah an-niyah. Ka'an yaqula nawaitu sholata ala hadal mayyit fardu kifayah au fardon, atau fardon boleh. Au yaqul nawaitu sholata ala man hadara min amwatil muslimin. Aku niat sholat dari yang hadir daripada amwatul muslimin. Au ala man sholla alaihil imam fardon. Imamnya usolli janazah ala fulan. Dia sebut banyak, sebut 20 orang. Alamak. Anda nak sholat siapa? Usolli alaman sholat alaihimul imam. Sudah selesai. Aku niat sholat terhadap orang yang diniatkan sholat oleh imam. Terus imamnya pun juga pening bila-bila. Alamak, ada 100 orang. Usolli alaman fi hadhihi waraqah. Selesai sudah. Aku sholat kepada orang yang tertulis di kertas ini. Makmumnya macam mana? Aku sholat terhadap siapa yang disolati oleh imam. Selesai masalah Islam. Bolehkah macam ini? Anda ini berhubungan dengan Allah. Allah tahu semuanya. Dan sholat dengan siapa? Nanti tertukar, Habib, tertukar dengan siapa? Anda kira ini pos Indonesia atau pos Malaysia atau pos mana yang boleh tertukar? Ini bukan posnya manusia. Ini adalah posnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak akan tertukar. Arba'u takbirat an-niyah au fardu kifayah sawa'un fi dzalika ar-rajuli was-sabi wal mar'ah. Sama, niatnya juga sama. Arba'u takbiratin, 4 takbir. Ada orang sholat, ya, jadi belajar dari Hadramut. Di sholat jenazah kan tak ada sujud dan rukuknya, hanya 4 takbir. Orang dari Hadramut lama, tapi dia tak belajar. Pulang ke rumah, dia kira sudah macam Habib, ulama besar, guru besar. Ada orang yang mati, tolong sholatkan ini. Alamak, saya tak pernah belajar macam mana ini. Anda dari Hadramut lama, mestinya Anda alim pasal macam-macam ini. Dia nak menghindar sudah tak boleh lagi. Akhirnya dia sholat, dia pakai rukuk dan sujud 2 rakaat katanya. Ulama orang-orang di belakangnya, alamak, ini sholat baru pakai rukuk dan sujud. Setelah salam dia tanya, Ustaz, bukankah sholat jenazah itu
Tak ada rukuk dan sujud, hanya 4 takbir. Kenapa engkau pakai rukuk dan sujud? Memang macam itu. Tapi ketika aku sholat, aku ada macam ilham, cakap bahwasanya orang ini dosanya banyak. Jadi saya rukuk dan sujud agar diampuni. Yesus nak siapapun, nak dosanya banyak, dosanya tak banyak, sholat jenazah cuma 4 takbir saja, tak boleh yang lainnya. Arba'u takbiratin minha takbiratul ihram. Dibilang 4 takbir, 1 diantaranya adalah takbiratul ihram. Kalau lebih bagaimana? Kurang tak boleh. Kalau lebih Habib, tak apa-apa. Dulu ada satu orang Habib dari Hadramut pergi ke India. Ada satu orang sultan sholat tersilap lebih dari 4, 5. Pening dia, macam mana? Terus Habib itu langsung dia menukil ibarat dari Minhaj. Walau khammasa lam tabtul fil asah. Dia bilang, walau khammasa lam tabtul fil asah. Yani ketika Anda bertakbir 5 kali, sholat Anda tak batal. So, kenapa? Karena ini takbiratul ihram, ini zikir. Dan zikir di sholat tak apa-apa. Dibilang walau khammasa lam tabtul fil asah. Saya bilang, wah dahsyat ini. Saya bilang, langsung dia nukil ibaratul minhaj. Karena itu wala taturru ziyadah 'alaiha walau amdan. Dan Anda tak apa-apa kalau menambah takbir sampai 5, 6, 7, 8 walaupun sengaja. Kenapa? Karena ini adalah zikir, dan zikir dalam sholat tak apa-apa. Berbeza dengan sholat biasa, tak boleh macam itu. Anda menambah rakaat amdan batalat sholat. Di sini tak. Kenapa? Karena menambah rakaat bukan zikir. Di sini menambah takbiratul ihram adalah di zikir. Wal qiyamu 'alal qadir. Dan kalau dia boleh untuk berdiri, dia kena berdiri. Dan tafsirnya sama seperti tafsir di sholat biasa. Maknanya kalau dia tak boleh berdiri, dia kena duduk, kena baring, kena ini, terlentang. Semuanya tafsirnya sama. Fa in ajaza ja'a ma marra fi arkani sholat. Kalau tak boleh berdiri, semua tafsir yang ada di arkani sholat datang di sini. Wa qiraatul Fatihah ba'da ihdat takbirat. Dan setelah salah satu daripada takbirat Anda kena membaca Al-Fatihah. Anda kena paham tidak wajib setelah takbir yang pertama. Itu ba'da ihdat takbirat. Setelah salah satu di takbirat, maknanya saya nak baca Fatihah setelah takbir keempat, silahkan. Takbir kedua, silahkan. Ketiga, silahkan. Pertama, silahkan. Tapi sholat ala Nabi wa du'a lil mayyit kena setelah kedua dan ketiga. Sholat ala Nabi kena setelah kedua, doa lil mayyit setelah ketiga. Kalau Anda rubah itu, sholat Anda batal. Dibilang wal aula qaumuhu ba'dal ula, dan membaca Al-Fatihah lebih better setelah takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama hukumnya aula, bukan hukumnya wajib. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Dan salat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah tsaniyah, setelah takbiratu tsaniyah, setelah takbirah yang kedua. Dibilang ai hatman, wajib setelah yang kedua. Wa yusannul hamad qablaha wa du'a lil mu'minin ba'daha. Dan disunahkan sebelum sholawat itu doa alhamdulillah, dan disunahkan setelah sholawat doa lil mu'minin wa doa lil mayyit ba'da tsalisah, dan setelahnya disunahkan doa untuk mayyit. Dan sholawat atas Nabi lebih baik sholawat pakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita, terus macam itu. Doa alal mayyit bi khususihi. Anda kena doa untuk mayyit bi khususihi. Paling minimum Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu. So tengok di sini ada disebutkan beberapa siang doa. Ai bi khususihi wa aqalluhu ma yutlaq alaihi ismu doa ka Allahumma arhamhu. Itu yang paling minim. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma afihi, Allahumma fu'anhu. Itu minimum itu. Wa qala Ibnu Hajar la farqa fi dzalika baina tifil wa ghairihi. Bilang tak ada beza antara anak kecil dan selain anak kecil. Kenapa kok anak kecil? Karena anak kecil tak punya dosa. Untuk apa Anda cakap Allahumma ighfir lahu? Dia tak punya dosa.
Dibilang menurut Ibn Hajar tak cukup ketika yang meninggal itu anak kecil Anda cakap Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Tak boleh. Ya Allah, jadikanlah dia anak kecil ini faraton. Kata-kata faraton ini maknanya tabungan untuk ayahnya pada hari kiamat kelak. Wa yakfi indar romli. Indar romli boleh-boleh saja. Wal akmal an yakula fi kullin minal kabir wasohir, dan yang paling best cakap fi kullin minal kabir wasohir Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ini kena hafal. Wa saghirina wa kabirina wa dzakarana wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minha fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minha fa tawaffahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Wa yaqulu ma'ahu fil kabir. Kalau mayitnya kabir, mayitnya orang yang sudah balik, ditambahi lagi Allahumma inna hadza abduk wa ibnu abdik kharaja min rauhid dunya wasi'atiha wa mahbubihi wa ahibbauhu fiha ila dzulmatil qabr wa ma huwa laki kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabik wa qad ji'nak raqibin ilaik syufa'a'ulah Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa lakihi bi rahmatika ridha waqihi fitnatal qabri wa adabah wafsah lahu fi qabrih wa jafil ardo an jambihi wa lakihi bi rahmatika al amna min adabik hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya yang panjang, tapi kata Ibn Hajar, qala Ibn Hajar wa aula minhu, yang lebih best daripada ini adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Kalau saya biasanya wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdil daran wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa aidhu min adzabil qabr wa fitnatihi wa adzabin nar. Ini untuk mayitnya, bukan untuk yang doa. Ya Allah, gantikan aku istri atau suami yang lebih baik daripada kita. Baru mati nih, kejap dulu, baru mati. Meminta untuk ini, ya Allah, seperti dia punya pasangan di dunia, gantikan di akhir di barzakh lebih baik. Seperti dia punya rumah, gantikan yang lebih baik. Bukan untuk yang berdoa. Alamak. Ba'dal thalithati hatman, harus doa untuk mayit ini harus setelah thalithah. Wassalam, dan yang terakhir adalah salam. Dibilang wa tusannu ziyadatu wa barakatuhu inda Ibn Hajar wa qala. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pendapatnya Ibn Hajar. Indar Romli sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa waqtuhu ba'da takbiratur rabi'ah, dan waktunya salam setelah takbir yang keempat. Wa yusannu du'a bainahuma lil mayit. Setelah takbir yang keempat tidak ada urut doa khusus daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah takbir keempat, kalau Anda boleh doa untuk mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian ini adalah yang dikatakan namanya as-shalah alal mayit. Ada lagi yang namanya sholatul ghaib. Wa yusalla, di sini dikatakan wa yusalla alal ghaib. Dan disunahkan sholat untuk ghaib. Maknanya ghaib anil balad. Saya katakan di sini apa? Al ghaib anil balad, lal ghaib fil balad. Makna ghaib ini adalah ghaib dari kota Anda, bukan ghaib tapi ada di kota Anda. Paham? Mana? Oh, saya dirasa matinya di mana? Di Senawang, Habib. Anda kena datang. Saya tidak seperti ghaib di sini, ada tak boleh. Boleh sholat ghaib kalau dia di luar kota Anda. Itu namanya al-ghaib anil balad.
Dibilang yustaratu an yakunal mayyit kharijan an suril Madinah. Jadi harus mayit itu keluar daripada gerbang kota Anda. Kalau mayitnya ada di gerbang kota Anda di Melaka, di Kuala Lumpur, Anda baru boleh di sini untuk sholat ghaib. Tapi kalau mayitnya di negeri 9, walaupun di ujung negeri 9, Anda tak boleh sholat ghaib karena masih satu kota dengan Anda. Dibilang man yakti jawazan baladban khilafan di Malik wa Abi Hanifah. Tak tahu Malik bin Abu Hanifah tidak memperbolehkan sholat alal ghaib, yang boleh hanya sholat alal mayyit. Sholat ghaib ini dulu Rasulullah SAW ketika tahu Najasyi meninggal, dia langsung sholat alal ghaib. Dibilang lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi mautin Najasyi yauma mautihi thumma kharaja bihim ilal musalla wa shalla alaihi huwa wa ashabuhu wa dzalika sanata tis'in. Dibilang ketika dikabari bahwasanya Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan menyuruh para sahabatnya keluar dan sholat. Pada saat itu adalah tahun ke-9 setelah hijrah. Karena kenapa? Karena Raja Najasyi raja yang baik dan tempat di mana Rasul berhijrah pertama kali. Dibilang wala budda min dhonnihi alla annal mayyit ghusila, dan harus dia tahu untuk diperbolehkan sholat ghaib, dia harus tahu bahwasanya atau dhon, dia kira mayitnya sudah dimandikan. Kalau mayitnya belum dimandikan tak boleh. Atau dia niat sholat, jadi usul lil ghaib ala fulan fardu kifayah in husil. yakni saya sholat ini kalau sudah dimandikan, niatnya macam itu tak apa-apa. Ini walaupun jenazah itu dimandikan lambat sedikit, sholat itu. Jadi kadangkala Anda ini tak tahu ini sudah dimandikan atau belum, tapi Anda ghaib, Anda diperbolehkan sholat walaupun Anda tidak tahu sudah dimandikan, tapi niat Anda, aku sholat ini dengan catatan kalau sudah dimandikan, macam itu, niatnya macam itu. So dikatakan al-ghaib anil balad, amma man bil balad fala yusalla alaihi illa man hadarahu wa in kaburatil balad. Dibilang sholat al-ghaib itu hanya untuk yang di luar kota. Kalau yang di dalam kota tidak boleh sholat ghaib walaupun kotanya besar. Dibilang lakin fil imdad wa nihayah annaha tasih in syaqqa alaihi al-qutur. Kan tapi di imdad syarhul Fathul Jawab Quran Ibn Hajar, imdad syarhul irsyad punya Ibn Hajar, dan nihayah boleh kalau susah hadir, maksudnya besar sangat tapi dari ujung ke ujung 10 jam tapi kota saya ini kenal, boleh untuk sholat ghaib. Siapa yang diperbolehkan untuk sholat, untuk disolati secara ghaib? Yang di dalam kota wal madfun, dan orang yang sudah madfun, sudah dikubur. Dengan catatan ketika orang itu mati, Anda sudah min ahlil fardhi sholat alaihi yaumal maut. Dengan catatan ketika dia mati, Anda sudah boleh sholat. Sekiranya kalau Anda sholat fardhu kifayahnya selesai, Anda sudah umur 10 tahun, sudah umur 11 tahun. Anak kecil kalau sholat fardhu kifayahnya habis. Maknanya ketika orang itu mati, sholat Anda sudah sah walaupun tak wajib. Maksudnya Anda sudah boleh sholat. Sekiranya kalau Anda sholat ketika itu, jadi dia mati umur Anda 11 tahun, kemudian Anda sholat ghaibnya umur 30 tahun, Anda tak tahu kalau dia sudah mati. Mungkin Anda di Hadrumut atau di mana, setelah 11 tahun Anda balik, Anda cari mana orang ini, ya Allah Habib sudah mati. Anda diperbolehkan untuk sholat ghaib. Bolehkan untuk sholat ghaib. Yang penting masih orang itu mati kita sudah sah sholat, macam itu.
Tapi sini dikatakan wal mu'tamad i'tibaru qabla dafn bi zamanin yatamakkan fihi minas shalah bi an yakuna hina idin musliman mukallafan tahiran, harus mukallaf. Jadi tak cukup sholatnya sah, tapi kena wajib. Di annahu yu'addi fardhun khutiba bihi wa la yasihu illa mimman kana kadzalik. Kecuali diperbolehkan sholat gaib, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tengok sahabatnya perempuan kalau tak salah yang sering membersihkan masjid, Rasul tanya, mana perempuan ini? Ya Rasulullah, dia mati, sudah mati. Ya, kenapa tak cakap dulani ala qabri? Tunjukkan aku di mana kuburnya. Rasulullah sholat di situ. Sholat gaib, sholat gaib, dan diperbolehkan gaib, sholat gaib untuk semua orang kecuali kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi. Saya nak sholat gaib. Sholat gaib apa? Sholat gaib Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau sholat gaib Nabi Hud, sholat gaib Nabi Ibrahim alaihi wassalam tak boleh. Kenapa? Karena Rasul dipanggil oleh Allah dan Anda masih belum lahir. Anda masih belum lahir. Harus ketika diperbolehkan sholat gaib Wajib. sudah wajib sholat. Maknanya ketika dia mati Anda sudah mukallaf. Ketika Rasul dipanggil oleh Allah, Anda di mana? Tak ada. Dibilang wa aulan nas bisolah alaihi asobatuhu tsumma lahu arham. Dan yang paling best untuk mensolati mayit adalah asobah. Asobahnya, kalau tak ada asobah jadi ahli warisnya, kalau tak ada daul arham. Daul arham, kerabat-kerabatnya yang jauh yang tidak mendapat warisan. Macam makcik dia, anak makcik dia, itu namanya daul arham. Kalau ada macam saudara, adik-beradik, ayah, emak, anak, suami, itu disunahkan. Apa? Yang pertama adalah asobatuhu, kemudian daul arham. Kemudian kalau dia itu sikit ini anak yang meninggal keguguran. Bila-bila masih kecil, bila-bila sudah 4 bulan, bila-bila sudah 6 bulan, bila-bila ketika lahir langsung meninggal. Dibilang ada sebuah bait mengatakan wasiktu asiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratu hayat. Dibilang anak yang meninggal setelah melahirkan sempat menangis kemudian meninggal, hukumnya macam orang besar. Maknanya wajib dimandikan, dikafani, sholat alaihi, dibawa dan dikubur. Asiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayat. Hukum bayi yang keguguran yang mati dalam keadaan kecil, kalau masih ada tanda-tanda kehidupan, contohnya lahir masih menangis kemudian mati, maka hukumnya macam orang-orang besar. Au khafiyat wa hulquhu qadhara famna salatan wa siwaha tubira. Dibilang kalau meninggal tapi tidak ada amaratul hayah, maksudnya umur 6 bulan keluar dalam keadaan meninggal, tidak sempat menangis tapi keluar dalam keadaan mati. Dibilang apapun Anda buat dari 5 itu Anda buat semua kecuali sholat. Kecuali sholat. Jadi Anda mandikan, kafani, bawa dan dikubur. Sholat tak boleh. Awih tafa aidot fafihi lam yajid syai'un thumma satrun wa dafnun qad mudib. Dibilang kalau tak ada bentuk manusianya, namanya cuma apa namanya, darah kecil saja atau janin yang belum ada bentuk manusianya. Yang kedua kan sudah ada bentuk manusianya tapi keluar dalam keadaan mati, itu semua boleh kecuali sholat. Ini bentuk manusianya tak ada, maka tak wajib apa-apa kecuali kafan dan tanah, itu pun sunnah. Summa satrun wa dafnun qad, disunahkan untuk sater dan dafn. Tak mudib saja, disunahkan saja.
Kalau tak silap ada pendapat Imam Romli kalau sudah sampai 6 bulan boleh disolati. Karena 6 bulan itu sudah ada umurnya, sudah apa? Sudah ada rohnya. Berapa bulan? Hah? Tak, 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, karena 6 bulan itu selain itu sudah akolul hamil. Dia boleh apa namanya? Sudah boleh lahir. Imam Romli punya khilaf di sini. Yakni disunahkan untuk, saya kena tengok lagi pendapatnya Imam Romli macam mana. Belajar tak? Ikut yang itu pertama, kalau dia hidup semuanya wajib. Kalau ada tanda kehidupan tapi ada bentuk manusia, semua boleh kecuali, semua wajib kecuali sholat. Kalau tak ada bentuk manusia pun semua tak wajib, akan tetapi disunahkan dikafani dan didafan, di apa namanya, ditanam. Itu dibilang ahkamus sikti, ahkamus sikti. Oke, tinggal sedikit dafnul mayyit, sabar. Saya pun sudah penat. Sila dibaca dafnul mayyit. Dafnul mayyit, aqallu dafnul mayyiti an yakuna fi hufratin taktumu ra'ihatah wa tahrusuhu min as-sibab. Dibilang minimum dafn. Jadi dafn itu ada minimumnya ya. Jadi bagaimana cara menanam mayit? Minimumnya adalah fi hufrah. Jadi Anda kena apa namanya? Gali. Dan gali itu harus kadar di mana dia boleh menyembunyikan bau. Dan kalau ada hewan nak gali dia tak mampu. Karena itu tidak boleh, tengok ya. Tidak boleh hanya dibangun saja. Jadi sini mayitnya, letak sini saja mayitnya, kemudian dibangun macam kamar, macam bilik. Tutupi sini ada kubah, tak boleh. Karena itu tidak dikatakan menanam, tapi membangun di atasnya. Nomor 3 di sini, falayak fil bina alaihi ma'a imkanin hafar. Maka tidak boleh Anda itu membangun di atas mayit kalau boleh untuk ditanam, digali baru ditanam di situ. Taktumu raihatahu wa tahrusuhu minasiba. Dan yang harus hufrahnya itu menghalangi baunya dan menghalangi hewan untuk menggali. Dan afdolnya dibilang wa akmaluhu an yakuna fi lahdin fil ardil qawiyah wa syakkin fil rakhwah wa an yakuna wasi'an wa umkuhu qomah wa bastoh. Dan apa namanya, umkuhu dalamnya itu qomah wa bastoh. Anda berdiri wa bastoh macam ini. Dekat sini. Jadi macam ini. Dalamnya itu Anda berdiri, kalau Anda di bawah dalamnya macam ini. Ini yang paling best. Kalau macam itu insya Allah tak ada bau dan hewan pun nak ambil tak boleh. Kemudian cara menanamnya ada macam-macam. Bila tanah itu solid, keras tanah itu. Ketika tanah macam dekat Arab, tanah itu keras. Ketika tanah itu keras, disunahkan lahat. Lahat kan dia dibilang liang lahat. Gitu ya, sering ya, liang lahat. Apa itu lahat? Mana ya lahat itu ya? Oke lah, ini lubang. Jadi ini lubang macam ini ya. Nanti di samping sini dibangun sikit macam ini. Paham nggak teman? Jadi dia macam satu tangga. Aywa satu tangga. Nanti jadi dimasukkan ke situ mayitnya itu. Setelah dimasukkan ke situ, ini mayitnya masuk nih ya. Ini mayitnya masuk ke sini. Jadi ini kan, ini seumpamanya ini lahat, ini anunya ya apa? Sini. Nanti di sini dibangun sikit bawah itu, dibangun macam sini aja gitu. Nanti ini dimasukkan ke sini. Sip, dimasukkan ke sini. Mayitnya dimasukkan ke sini. Kemudian ditutup dengan
Kalau di Tarim itu ada namanya tebin. Tebin itu macam batu bata tapi dari tanah liat, ditutup macam ini. Nanti sini ada lagi, sini ada lagi, sini ada lagi, sini ada lagi. Di Indonesia pakainya kayu. Sama ya, pakai kayu. Lah, tangga yang masuk itu nanti ini kan dimasukkan sini kan, dimasukkan sini kemudian ditutup dengan kayu. Ini ada ruang kecil itu yang dimasukkan mayit ke sana. Itu kalau tanahnya tak kuat dia akan runtuh tanah itu. Lah, ruang itu namanya liang lahat. Namanya apa? Liang lahat. Kalau tanahnya itu tak kuat, sekiranya kalau dibangun liang lahat tanahnya akan runtuh, dibangun syak. Macam mana syak itu? Macam mana ya? Mungkin sudah Anda gali kan macam ini kan. Kemudian Anda gali lagi sedikit. Anda gali lagi bentuknya macam ini. Nanti mayitnya Anda taruh tengah. Di dua-duanya itu macam, di antaranya itu macam ada dinding. Di atasnya Anda letak macam ini, kayu. Namanya kata-katanya ada dua. Ayo, mayat di tengah-tengah. Jadi ini kan anu ya, apa namanya? Seumpamanya di sini lubangnya, ini lubang semua. Kemudian Anda gali lagi di tengah. Sekiranya tengahnya itu boleh masuk mayat. Akhirnya di samping sini kan ada macam tembok kan, ada macam dinding. Lah, dinding itu namanya syak. Nanti setelah mayat Anda letakkan sini, Anda jepit di sini, dijepit antara dua tembok itu, Anda letak kayu. Itu kalau tanahnya lembut. Kalau macam ini kan tak akan jatuh kan. Tapi kalau Anda tanahnya lembut, Anda buat lahat, boleh jatuh. Kasihan mayatnya nanti. Wa akmaluhu an yakuna fi lahdin. Sof tengok. Wa huwa ma yufaru fi asfali janibil qabr min jihatil qiblah. Dia adalah yang digali di bawah samping kubur dari janibil kiblah. Ba'da an yu'ammat qamatan wa basatan qadra ma yasaul mayyit. Liang lahat itu untuk apa? Liang lahat itu kadarnya sekiranya mayit boleh muat. Mayit boleh muat. An yakuna fi lahdin fil ardil qawiyah. Kalau tanahnya itu kuat, dibuat lahat sekiranya tidak runtuh. Wa syakkin fir rakhwah. Wa huwa ma yufaru wasatul qabr kan nahar. Macam mana kan? Macam sungai kan? Di tengah-tengahnya ada tempat untuk mayit, samping-samping macam sungai, betul macam sungai. Wa an yakuna wasi'an, dan harus dan wajib apa namanya kan, kalau boleh sih, kalau boleh, bukan wajib di sini, kalau boleh wasi'. Makanya jangan tepat ukurannya semayit, lebih luas sedikit lah. Umkuhu qamah wa bastah. Anda berdiri kemudian Anda angkat tangan, dibilang ay qamata rajulin mu'tadid wa bastu yadayhi ilal a'la. Tingginya orang yang biasa, tak terlampau tinggi, tak terlampau pendek. Kemudian bastu yadayhi ilal a'la, dia angkat kedua tangannya ke atas. Wa huwa qadru arba'ati adru, kira-kira 4,5 hasta. Bidira ilyadil mu'tadilah wala farqa fi dzalika bainal kabiri wa shaghir. Tak ada beza. Oh, kalau kecil tak ya, besar tak ya, tak. Orang besar dan orang kecil, anak besar dan orang kecil sama saja. Qamatan wa bastah. Kemudian juga ada beberapa sunah-sunah yang lain ketika orang itu sudah dikuburkan. Jangan orang-orang ahli baitnya, keluarganya jangan langsung pergi. Kalau orang-orang pergi jangan pergi, tetap di situ. Kira-kira 30 menit lah. Kenapa? Karena ketika orang-orang pergi, malaikat munkar dan nakir akan datang untuk tanyai. Kalau ada keluarganya di situ, dia akan merasa
senam. Terus kalau memasukkan ke kubur, masukkan kepalanya dulu di apa namanya? Apa? Bukan, kakinya dulu dimasukkan, dia terima. Terus ini jangan di macam ini saja, sedikit pelan-pelan. Kemudian ada beberapa zikir nanti dibisikkan. Saya lupa, ada beberapa zikir-zikir ya apa? Ditalkin. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir. Macam-macam, ada beberapa sunnah. Itu biasanya di Minhaj disebutkan di sini karena memang kitabnya kitab yang mukhtasar, jadi kita disebutkan. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tak ada, saya sudah penat. Insya Allah teman yang akan datang kita akan masuk ke bab zakat. Insya Allah ya. Dengan masuknya bab zakat sudah kita mendekati ujung, kita akhiri sampai sini. Semoga kita diberi kesempatan lagi oleh Allah dan kekuatan untuk menghatamkan, mengamalkan dan mengajarkan lagi. Ini Allah memberi kita berkah dan dijadikan kitab ini syafaatan lana yaumil qiyamah wa hujjatan lana la alaina yaumil qiyamah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.